dan nggak tahu proses untuk pulang dan dokumen apa yang harus disediakan untuk pulang di musim lockdown Malaysia atau PKP 3.0. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Welcome back to my channel Faro BMI. Baik geng, masih dengan PKP atau Total Lockdown yang diberlakukan Kerajaan Malaysia mulai tanggal 1 Juni kemarin sampai tanggal 14 untuk fase pertama. Apakah akan disambung? Kita tunggu perkembangannya nanti, dan kita tetap ikuti SOP atau protokol kesehatan yang berlaku. Saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan, banyak sekali pertanyaan bagi teman-teman semuanya, khususnya yang akan balik di musim lockdown atau musim PKP 3.0. Dan kebanyakan yang bertanya adalah yang pertama kali masuk Malaysia dan kemudian finish kontrak, belum pernah balik ke Indonesia dan nggak tahu proses untuk pulang dan dokumen apa yang harus disediakan untuk pulang di musim lockdown Malaysia atau PKP 3.0. Sebetulnya di video saya sebelumnya saya pun sudah menjelaskan tentang persyaratan untuk balik di musim saat ini, tetapi saking banyaknya pertanyaan teman-teman, saya akan buat video ini ringkas cerita mengikut dokumen yang teman-teman miliki. Pastikan tonton terus sampai habis, jangan di skip. Follow juga Instagram atau fanspage kami di sini untuk mengetahui info terkini, info TKI, info buruh migran Indonesia dari Malaysia kami fokuskan. Oke, untuk balik di musim PKP atau di musim lockdown saat ini, saya akan kategorikan menurut dokumen yang teman-teman miliki. Yang pertama saya awali untuk pemegang PR atau IC merah. Cara baliknya sangat simpel. Dokumen yang harus disiapkan adalah tentu saja paspor Indonesia. Kemudian booking tiket dulu. Kalau sudah dapat tanggal keberangkatan, 3 hari sebelum tanggal keberangkatan kita harus buat PCR test dulu. Karena untuk masa saat ini PCR test berlaku kurang dari 3 hari setelah report dari PCR kita dikeluarkan. Dan cukup itu saja. Kemudian bisa terus balik. Itu untuk pemegang IC merah atau PR. Oke, selanjutnya untuk pemegang permit kerja atau PLKS yang masih valid, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama tentu saja paspor permit yang harus masih valid. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi adalah booking tiket dulu. Setelah itu sama seperti tadi prosesnya, 3 hari sebelum keberangkatan kita harus buat PCR test, karena PCR test berlaku kurang dari 3 hari. Selanjutnya adalah surat cuti dari company atau majikan. Dan itu saja untuk pemegang PL atau permit kerja yang masih valid berencana balik cuti ke Indonesia. Oke, kategori yang ketiga adalah pemegang permit kerja yang habis kontrak atau cancel permit. Dokumen yang harus kita persiapkan adalah tentu saja yang pertama adalah paspor original, kemudian memo check out, cancel permit. Di sana yang ngurus adalah majikan dan memohon ke jabatan imigrasi untuk di cancel permitnya kalau habis kontrak atau sudah tidak mau sambung lagi dan berencana balik ke Indonesia terus. Selanjutnya sama, booking tiket dulu. Kalau sudah dapat jadwal keberangkatan 3 hari sebelum, membuat PCR test. Dan itu saja untuk pemegang PLKS atau permit kerja yang habis kontrak atau cancel permit. Dan untuk cancel permit saat ini memang jabatan imigrasi masih tutup, belum bisa diproses lagi. Tapi kalau prosesnya kemarin sebelum lockdown masih bisa balik geng. Oke, selanjutnya adalah rekalibrasi. Yang ini yang paling dilema. Banyak teman-teman yang terkandas dengan STO karena jabatan imigrasi masih tutup untuk saat ini. Mohon bersabar.
Dan kalau sudah dapat memo check out yang berlaku 14 hari itu, bisa terus balik. Tentu saja 3 hari sebelum keberangkatan harus buat PCR test dulu. Memo check outnya dipersiapkan, pasport originalnya jangan lupa. Memo check out ada 2 lembar geng, itu semuanya diselipkan di pasport, kemudian PCR testnya, dan balik. Dan sepengetahuan teman-teman, untuk rekalibrasi untuk saat ini, karena tiket flight selalu diubah, selalu di cancel, jadi kalau harus nunggu nanti memo check outnya sudah habis, saya berikan alternatif, bisa terus membeli atau keluar lewat pintu keluar yang lainnya. Contohnya kalau dulu rekalibrasinya ikut KLIA, tiketnya di cancel, kemudian CD sudah nggak kerja, nunggu pun nggak ada gunanya, jadi bisa langsung balik. Meskipun memo check out rekalibrasi tertera di KLIA, tapi bisa balik melalui jalur ferry atau transit Batam, baik di terminal ferry Pasigudang maupun terminal ferry Setulang Laut. Dan itu saja geng, semua kategori tadi cukup buat PCR test, berlaku kurang dari 3 hari dihitung dari tanggal dikeluarkan report PCR test kita. Contohnya kalau PCR test kita dikeluarkan tanggal 10, reportnya dikeluarkan tanggal 10, berarti berlaku antara tanggal 10, 11, 12. Karena kalau balik tanggal 13 sudah lebih dari 3 hari, maksudnya harus membuat PCR test lagi. Demikian geng, semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang masuk di DM Instagram saya tentang gimana bang proses balik sekarang, dokumen apa saja yang diperlukan, begitu. Dan semoga saya tidak membalas satu persatu, cukup saya membuat video ini agar semuanya paham. Dan pastikan tetap ikuti protokol kesehatan, tetap ikuti SOP yang telah Kerajaan Malaysia tentukan. Dan satu lagi, karena sekarang ini masih lockdown atau PKP 3.0, untuk berjalan dari tempat tinggal menuju ke pelabuhan ataupun ke bandara harus dibekali dengan surat rentas negeri. Ini yang terpenting. Semua kategori tadi, karena di Kerajaan Malaysia sekarang ini sudah banyak sekatan di setiap daerah, di setiap wilayah. Jadi kalau kita berjalan harus membuat surat rentas negeri. Caranya gimana? Mengikut tujuan kita. Kalau tujuan kita mau ke airport, ya tiketnya kita fotokopi, kemudian pasport kita fotokopi juga, dan mendownload surat rentas negeri, atau datang ke photostate kedai atau kedai buku biasa jual, langsung sudah siap fotokopi. Boleh juga di download melalui Google surat rentas negeri PKP, kemudian diisi. Lihat video saya yang tentang surat rentas negeri, gimana cara membuatnya, dan itu bisa kita pakai untuk melewati sekatan, karena tujuan kita jelas, karena tujuan kita mau balik ke Indonesia. Dan untuk bus sekarang ini masih jalan, tetapi kalau teman-teman semuanya membeli tiket bus, tentu saja di loker tiket sudah ditanyakan surat rentas negeri ada atau tidak, begitu geng. Jadi itu sangat penting yang harus kita persiapkan sebelum kita balik di musim PKP ini. Semoga video ini bermanfaat geng. Ada kurang lebihnya saya Faru BMI mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.